Cak, kok lu dihujat kayaknya lu mentalnya kuat banget gitu kan. Lu pernah dibully gak sih pas kecil gitu kan? Gue pengen tahu dong gimana sih lu survive bullying yang lu alamin pas kecil. Terus gimana kok lu bisa mencintai diri lo sendiri. So yeah, daripada lo kepo kan, gue jelasin aja, gue ceritain semuanya hari ini. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your girl again, @saya_Stella. Dan gue seperti biasa gue pengen nanya dulu nih, lo apa kabar? Hari ini sih gue lagi seneng karena gue datang ke studio bersama pacar gue, Naruto. Kelihatan gak sih ini Naruto? Ganteng ya pacar gue. Nah, jadi semoga lo yang lagi nonton gue ikut bahagia juga karena melihat kebahagiaan gue hari ini. Hari ini gue seneng banget karena gue pengen cerita tentang pengalaman gue bisa mencintai diri gue sendiri. Karena sejujurnya gak ada yang lebih membahagiakan daripada mencintai dan menerima diri lo sendiri. Jujur, serasa kayak apa ya, kalau lu udah bisa menerima, lu bisa mencintai diri lu sendiri, cuy, ngomong aja susah gue. Itu tuh rasanya kayak hidup tuh lebih enteng gitu loh. Jadi lu nggak perlu mikirin omongan netizen lagi gitu kan. Itu kenapa banyak yang nanya, Cak, kok lu dihujat kayaknya lu mentalnya kuat banget gitu kan. Lu pernah dibully gak sih pas kecil gitu kan. Gue pengen tahu dong gimana sih lu survive bullying yang lu alamin pas kecil. Terus gimana kok lu bisa mencintai diri lo sendiri. So yeah, daripada lo kepo kan, gue jelasin aja, gue ceritain semuanya hari ini. Gue tuh pengen cerita hari ini tentang bullying yang gue alamin dari kecil. Jadi kalau gue tuh ini adalah sebuah kejadian yang bikin gue tertegun gitu. Jadi kan gue tuh udah banyak banget mengalami interview atau ditanya-tanya soal kejadian bullying gue dan lain sebagainya gitu. Ada salah satu pertanyaan yang bikin gue kaget karena pertanyaannya adalah, sejak kapan lo mulai dibully dan sampai kapan? Terus gue tuh bengong gitu karena gue tuh dibully seumur hidup gue ngerasanya kayak gitu kan. Apapun yang gue lakukan pasti ada aja yang ngebully gue gitu, entah itu bentuknya secara physical, verbal, secara psikologis, atau secara cyberbullying gitu kan di medsos gitu. Jadi pas ditanya itu gue tuh langsung tertegun gitu, kayak gue nggak tahu cara ngejawab lo karena gue dibully seumur hidup gue. Terus dia tuh yang kayak, waduh Ca, maaf ya gue nanya tapi emang topik interviewnya begini. Terus gue yang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, tenang, gue kuat gitu. Terus abis itu, jadi sekarang gue mau bahas satu-satu nih gitu kan. Tadi gue udah nyebutin beberapa jenis dari bullying. Jadi kalau misalnya nih lu ngerasain nih yang gue sebutin nih, tandanya lu udah mengalami bullying, dan itu lu harus tahu bahwa itu tuh nggak bener dan lu nggak boleh mau digituin sama orang-orang di sekitar lu, oke? So, pertama ada yang physical bullying. Itu physical bullying. Jadi itu tuh bisa dilihat secara fisik gitu kan, karena dilakukannya secara fisik, kayak misalnya lu dipukul, didorong, dilemparin. Gue waktu itu tuh pernah sampai dilemparin meja, kursi, segala macam tuh udah pernah gitu. Jadi mereka tuh mikirnya nih, kan dulu gue gendut tuh ya kan, katanya kalau orang gendut itu gak bisa merasakan sakit. Ya, gue gak ngerti ya, mungkin mereka pikir lemak gue tebal dan keras gitu kan, sampai kayaknya lu kalau dilempar enak nih mental gitu kan. Tapi kenyataannya enggak sih, sebenarnya itu masih sakit. Jadi gue tuh ngerasain hal itu bertahun-tahun selama gue masih SD gitu kan. Dan lucunya yang ngelakuin itu tuh juga cowok-cowok gitu. Gue nggak ngerti maksud mereka apa, tapi ya udahlah ya. Pokoknya intinya tuh kalau lu ngerasain physical bullying itu bisa dipukulin, pokoknya segala macam bentuk kekerasan. Bahkan ini agak sensitif sih, tapi kalau lu mengalami sexual assault atau kekerasan secara seksual, itu juga termasuk dari bullying. Nah, yang kedua ada verbal. Jadi secara verbal bullying itu ya udah kayak misalnya Eca lewat kan, ini gue sama OB aja ya dibully gitu kan. Jadi waktu itu gue lagi enak banget nih SD gitu kan, baru masuk, gue pindah ke sekolah. Jadi di sekolah sebelumnya gue tuh digebukin gitu kan. Gue pindah sekolah berharap gue tidak akan mengalami bullying lagi gitu. Tapi kenyataannya adalah waktu itu gue baru jadi anak baru gitu kan. Jadi gue tuh lari karena saking kebeletnya mau pipis, gue lewat gitu kan, lari gitu kan. Terus tiba-tiba ada seorang OB dengan temannya gitu kan. Dia bilang, lihat itu ada buntelan kentut lari gitu. Terus gue kayak, hey! Tapi abis itu kan gue tuh kayak, jadi kayak gue tuh masih cabi banget gitu kan. Gue diem aja tuh rasanya kayak pipi mau jatuh gitu. Dulu gue bete banget gitu. Terus gue masuk ke kelas kan, Ca, lu kenapa? Gue dikatain buntelan kentut gitu. Terus abis itu, tapi teman-teman gue ketawa semua sih, tapi ya udahlah ya. Nah, akhirnya tapi yang gue lakukan adalah gue lapor ke orang tua gue gitu kan, karena gue ngerasa itu adalah tindakan yang tidak adil gitu. Kenapa gue dikatain, kan katanya lu anti bullying gitu. Nah tapi gak cuma itu aja, bisa juga karena misalnya teman lu ngatain lu misalnya aduh gempa, atau ya sekedar misalnya lu dibilang bego lu, itu pokoknya kata-kata kasar yang menyakiti hati lu, itu termasuknya bullying.
Nah selanjutnya ada psychological. Jadi psychological itu misalnya lu digosipin, lu dibilang Eca ceweknya kan Eca cowoknya banyak kan jadi cewek. Tenang Naruto, aku suka kamu kok, bukan suka cewek. Nah jadi misalnya Eca cowoknya banyak tuh ya pip gitu kan. Pokoknya lu tau lah kata-katanya yang that comes with it gitu. Itu lu dikata-katain, lu dijauhin, dikata-katain di belakang lu, dijauhin gitu kan, menggiring opini publik untuk membenci lu. Itu kan mengganggu lu secara psikologis gitu kan. Jadi kayak aduh apa yang salah dari gua gitu kan, kenapa gua dibenci segala macem. Lu dijauhin aja itu udah termasuknya bullying gitu. Dan yang ini sih gue ngerasain dari beberapa sebagian temen gue. Cuma gue tuh pasti, lu tahu gak sih, di suatu sekolah ya, ini tuh gue ngalamin, gue kan pindah sekolah beberapa kali ya, dan ini selalu gue alami. Jadi di setiap kelas, seenggaknya pasti ada satu murid yang dijauhin sama seluruh kelas. Entah itu karena menurut orang-orang dia aneh, atau emang gak cocok aja, sebenarnya gue gak tahu. Tapi kayak dia tuh pasti gak punya teman dan diomongin yang aneh-aneh padahal dia gak ngapa-ngapain gitu. Nah kalau gue pribadi menyikapinya, gue biasa aja temenan sama dia. Cuma kalau yang lain tuh kayak agak gitu kan, karena gue tahu rasanya dibully, jadi gue nggak mau ngebully dia juga gitu kan. Yang terakhir itu ada cyberbullying, itu basically ngebully lu secara melalui media sosial. Jadi entah misalnya lu ngepost Instagram, terus lu misalnya Eca ngepost gitu kan, gue udah pedenya gitu kan ngepost, gue merasa sangat amat cantik di foto itu, tapi ternyata ntar komennya gendut lu, hitam, jelek, gajah, so cakep lah. Itu udah termasuk cyberbullying. Dan misalnya nih, gue nggak tahu ya lu pernah mengalami apa enggak, tapi gue tuh sering banget. Jadi ada orang yang bikin fake account, nggak jelas namanya siapa, bahkan sebelum nama gue ada di mana-mana gitu. Jadi kan gue berasumsi bahwa itu teman-teman gue sendiri gitu kan. Dia bikin fake account dan dia ngata-ngatain gue lewat fake account tersebut gitu kan. Jadi itu udah termasuk salah satu cyberbullying. Dan yang lebih parahnya lagi, misalnya foto lu diposting atau disebar ke teman-teman lu di grup angkatan lah atau di mana gitu, terus dikatain rame-rame atau dipermalukan. Jadi intentionnya menyebar foto lu adalah untuk nge-reveal atau membeberkan informasi pribadi lu, terus abis itu dipermalukan, dikata-katain rame-rame. Itu juga termasuknya cyberbullying. Dan yes, I've been through that too. Nah, apa sih yang lu harus lakuin kalau misalnya lu mengalami bullying tersebut? Kalau gue sebenarnya sih diem aja. Dulu tuh gue tuh diem, tapi gue tuh kayak ada kekuatan di hati gue yang gue tuh hidup gak cuma sampai sini aja gitu. Tapi gue ini lanjut gak ya? Lanjut aja ya. Ya udah lanjut aja lah. Mumpung lagi lancar nih gue ngomong. Susah. Nah, jadi apa sih yang harus lu lakuin kalau misalnya lu lagi kena bullying gitu kan? Yang pertama sebenarnya ini gue dapat dari salah satu website lagi. Nanti editor tolong ada di sini juga ya websitenya gitu. Jadi yang pertama, lu lapor ke orang tua lu. Ya walaupun ini sulit sih, gue tahu banget rasanya, karena even nyokap gue itu baru tahu gue dibully banyak itu setelah cerita gue viral di Twitter gitu. Jadi nyokap gue bahkan mendengar cerita gue itu bukan dari gue, tapi lebih dari medsos gue gitu. Dia tahu lengkapnya. Gue bahkan nggak berani cerita sendiri ke nyokap gue. Nah kalau lo kira-kira berani gak sih cerita ke orang tua lo kayak gitu kan? Karena gak semua orang tuh berani gitu untuk ngelakuin itu. Terus yang kedua, bisa juga lu diemin terus lu tinggalin aja gitu. Itu tuh membuktikan bahwa lu tuh gak peduli sama hujatan mereka, perkataan mereka, dan eventually biasanya mereka bakal berhenti karena mereka tahu, ternyata hinaan gue ini gak ngaruh ya ke dia. Karena biasanya orang-orang yang bully lu itu buat merasa supaya dirinya tuh merasa lebih baik daripada lu gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngatain gue gendut, itu mungkin dia merasa gue gak segendut Eca, jadi gue lebih cakep gitu. Padahal sih cakepan gue sih cakepan Etsa. Nah terus yang ketiga adalah ini tuh berhubungan sama gesture lu, badan lu. Jadi kalau misalnya lu dikata-kata ini dibully, dan ini gue baru sadar ini adalah yang selalu gue lakukan. Jadi lu tuh berdiri, lu tuh posturnya kalau ngelewatin tukang bully lu harus tegap, seakan kayak bukan nantangin ya, tapi seakan lu berani gitu. Lu tuh, gue tuh gak bisa diinjek-injek, jadi lu tegap gitu kan. Jangan sampai lu nunduk gitu ngelewatin mereka. Ya udah lu tegap aja, jalan biasa seakan mereka nggak ada gitu. Jadi walaupun sebenarnya dalam hati takut sih, gue tuh jujur sih, gue dalam hati sebenarnya takut gitu kan. Cuma gengsi aja, masa gue takut sama orang-orang kayak gitu, ya nggak gitu kan. Jadi kalau lu nih, lu dibully segala macam, ya udah, you stand tall, subtitle tolong, you stand tall and keep your chin up. Oke, terus yang keempat kan ya, kayaknya keempat. Ya, lu bisa mengekspresikan perasaan lu. Jadi kalau misalnya kita dibully, kita dikatain, itu pasti sedih. Gue yakin banget pasti sedih gitu kan. Sampai sekarang pun gue ditanya,
lu sebenarnya sedih gak sih kalau dikata-katain gitu? Sebenarnya sih sekarang udah kebal kayaknya gue jujur. Ini kalau gue mau jujur ya, gue tuh kalau sekarang dikatain apaan sih lu, kayak lu bagus aja, itu udah gak kena ke gue, tuh udah gak kena. Jadi kayak bercanda bully gitu. Maksud gue beneran gak kena sih. Nah terus jadi kalau misalnya seandainya lu masih sedih gitu akan hal tersebut, lu bisa nulis, lu bisa ngegambar, lu bisa curhat ke teman lu, nyanyi, nari segala macem. Dan apa ya, lu fokusin energi sedih lu itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Kayak misalnya gue dibully, gue gendut, sebenarnya itu nggak 100% salah gitu kan. Mereka ngasih tahu kalau gue gendut gitu kan. Yang salah adalah cara mereka ngasih tahu. Faktanya bener gue gendut karena ya emang kenyataannya gendut gitu kan. Jadi lu nggak bisa juga mentah-mentah menolak opini dari sekitar lu bahwa lu tuh perfect gitu. Nggak juga gitu, bukan kepedean juga ya maksudnya. Jadi kayak kalau ada yang bisa diperbaikin dari diri lu gitu kan, ya lu perbaikin lah, karena kan itu lu juga yang seneng kalau misalnya lu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah ini yang selanjutnya, lu bisa omongin langsung ke tukang bully lu. Gue nggak tahu sih ada yang berani apa enggak, tapi dengan segala kesongongan gue waktu itu pas SMA atau SMP gitu kan, karena kan dulu jadi gue tuh lumayan pinter, tapi gue sering dikata-katain, jadi orang tuh baik ke gue kalau mereka ada butuhnya aja gitu kan. Akhirnya salah satu temen gue suka ngatain gue itu bilang gini, Cak bantuin gue dong gini gitu kan, gue butuh tugas nih, gue mau ngerjain PR. Gue bilang lah ke dia, lu kan suka ngatain gue, ngapain lu minta tolong sama gue gituin langsung gitu. Jadi dia terus kayak dia diem gitu kan, kaget, dia tertegun gitu kan. Abis itu dia tuh yang kayak bingung mau ngomong apa gitu kan. Enggak Ca, itu kan bercanda. Ya gue gak suka bercandaan lu gitu. Jadi kayak ya, you have to make it clear kalau lu tuh gak suka digituin. Dan biasanya orang-orang yang bully lu, kalau lu konfrontasiin, lu yang ngata-ngatain lu, ditegur sama lu, justru tuh mereka tuh jiper gitu loh. Gak yang, oh iya emang lu jelek, hitam, gak. Biasanya sih gak berani, karena sesungguhnya walaupun mereka terlihat kuat, itu cuma buat nutupin hati mereka yang rapuh gitu. Yang terakhir, lu harus latihan jadi pede sih. Jadi walaupun orang-orang ngebully lu, ngehujat lu, seenggaknya lu tuh harus apa ya, lu harus cari tahu kualitas diri lu harus cari tahu potensi diri lu kayak gimana, lu harus tahu kebagusan dan kejelekan lu di mana gitu. Jadi lu bisa mengembangkan diri lu, lama-lama lu juga bakal tahu gitu loh, oh yang mereka omongin tentang gue nggak bener kok, gue tahu misalnya gue jago masak, gue jago nyanyi, gue jago ini, gue jago itu gitu. Dan walaupun misalnya di awal lu nggak pede, lu pura-pura pede aja. Gue tuh selalu berpegang teguh kepada fake it till you make it. Gue yakin banget abis ini pada bilang, Kak Etsa, itu susah. Ya lu ngomong kayak gitu karena sekarang lu udah di mana-mana, sekarang orang udah nge-respect lu. Padahal ya gue juga emang gak bilang itu gampang. Gue ngelewatin semuanya pelan-pelan, step by step, keluar dari lingkaran setan tersebut gitu. Jadi biasanya orang setelah dibully itu ngerasa insecure, ngerasa dirinya tuh gak pantas hidup. Jujur, gue dulu sempet ngerasa gue tuh gak pantas hidup, gue benci banget sama diri gue sendiri. Dan satu-satunya jalan adalah untuk memaafkan dan menerima diri lo sendiri, mencintai diri lo sendiri. Gimana sih caranya? Itu yang bakal gue bahas lebih dalam. Jadi yang pertama, lo tuh harus berusaha sayang sama diri lo sendiri kayak lo menyayangi orang lain. Kalau gue tuh simpelnya gitu. Kalau lo bingung cara menyayangi diri lo gitu kan, emang gimana sih, Cak? Gimana gue bisa sayang sama gue gitu kan? Ya lu kalau sayang sama orang gimana? Lu kalau naksir cowok gitu kan, atau naksir cewek, gue dari tadi cowok mulu, ntar takutnya kan cowok sama cowok nggak lucu juga. Jadi kalau misalnya lu naksir orang gitu kan, apa sih yang lu lakuin? Entah lu baik-baikin dia gitu kan, lu lembut-lembutin gitu kan, dibujuk-bujuk, dikasih A, B, C, D, lu berusaha nge-service dia yang terbaik gitu. Ya udah, atau enggak misalnya, gue nggak suka, gue nggak ada interest sama pacaran gitu kan. Ya udah misalnya ke sahabat lu, ke orang tua lu gitu kan, lu selalu berusaha biar mereka seneng, biar mereka nggak kecewa. Itu harusnya lo aplikasikan ke diri lo duluan. Jadi misalnya, oh Eca, gue tuh pengen, gue nih mau berusaha sayang sama lu ya, walaupun lu awalnya juga nggak sayang. Gue pengen ngasih yang terbaik nih buat lu, Ca. Kalau gue dulu tuh simpelnya gue merawat diri gue aja itu adalah simbol gue sayang. Jadi gue pengen Eca nih dapat yang terbaik. Gue ngasih dia nutrisi yang bagus, gue ngasih dia perkembangan skill yang bagus. Kayak misalnya Eca lu suka nari, oke, lu belajar nari deh nih, ayo gue dukung lu buat belajar nari gitu. Jadi kayak lu mendukung diri lu sendiri untuk melakukan yang lu cintai gitu. Jadi menurut gue ya, kalau lu tidak memiliki kayak gini deh, lu mau ngasih duit nih ke pengemis, kalau lu nggak punya duit apa yang mau lu kasih gitu kan. Kalau lu pengen ngasih cinta ke sekeliling lu pengen menebarkan energi positif ke sekeliling lu, kalau lu nya sendiri nggak punya cinta di dalam hati lu nya nggak positif, lu mau ngasih apa? Kan nggak bisa kayak gitu kan. Makanya orang tuh kalau ngeliat gue, lu tuh positif banget, Cak, orangnya gimana sih caranya? Ya itu karena gue belajar mencintai diri gue duluan.
Nah, selanjutnya lu tuh harus dikelilingi orang-orang yang sepemikiran sama lu gitu. Jadi mendukung lu, sepemikiran sama lu gitu kan. Biasanya tuh ada orang yang kayak menganggap mencintai diri sendiri itu egois gitu. Lu jangan bersama orang yang seperti itu gitu. Kadang lu harus menaruh diri lo menjadi yang pertama supaya lu bisa membantu orang-orang di sekitar lu juga gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak mendukung lu, misalnya kayak misalnya lu pacaran sama orang yang toksik, terus dia kerjanya merendahkan lu segala macem, itu kan udah jelas-jelas gak mendukung lu dalam mencintai diri lu sendiri. Mendingan lu buru-buru tinggalin. Di luar sana masih banyak orang yang lebih baik dan bisa membantu lu berkembang ke depannya. Karena kalau misalnya nih lu memutuskan untuk stay di lingkungan tersebut, lu sama aja kayak udah jahat sama diri lu sendiri gitu loh. Kalau misalnya lu dibully orang, lu dijahatin orang gitu, terus lu setuju sama perbuatan jahat mereka, tandanya ya lu sama aja sama mereka. Yang lu pikir kan mereka jahat, tapi sebenarnya lu juga jahat gitu. Lu membiarkan hal tersebut terjadi ke diri lu gitu. Makanya lu harus tahu limit lu, batas lu, dan pindah lingkungan kalau bisa. Kalau misalnya emang lu merasa nggak nyaman, lu merasa lu direndahkan. Nah, yang terakhir, gue tuh berusaha untuk menerima dan jadi diri gue sendiri. Makanya kalau misalnya gue ditanya, Kak Etsa, kenapa sih lu pengen berotot? Kak Etsa, kenapa sih lu gak bisa jadi cewek pada umumnya? Karena gue gak nyaman dan gue merasa itu bukan Etsa Estella. Etsa Estella itu adalah gue yang seperti ini kalian lihat sekarang gitu. Jadi, be yourself, tapi jangan lupa juga buat dengerin masukan-masukan positif dari orang lain yang di sekitar lu gitu. Jadi penting banget supaya lu tuh tahu diri lu siapa, potensi lu di mana, bakat lu di mana. Kalau lu udah tahu gitu semua, lu fokusin energi lu ke situ daripada ke orang-orang yang bully lu gitu kan. Misalnya kalau gue mau gamblang gitu kan sekarang, gue sekarang bisa duduk di sini, gue bisa bikin orang tua gue bangga, orang-orang yang bully gue sekarang ada di mana. Kayak kesannya kayak gitu. Kalau lu mau kasar itu sebenarnya kayak gitu. Jadi ya lu tuh daripada lu fokus dengan perkataan mereka, lu fokusin energi lu buat ngerjain hal positif. Karena tukang bully itu terlalu sibuk ngatain lu sampai mereka lupa untuk memperbaiki diri mereka sendiri gitu. Sekarang lu udah dapet head start, lu sadar untuk memperbaiki diri lu gitu. Jadi intinya, please be yourself and do your best. Intinya, gue tahu hidup itu tidak selamanya mudah. Gue tahu kadang ada saat-saatnya kita ngedown. Tapi berusaha untuk berterima kasih kepada diri lo sendiri setiap harinya. Hargain usaha diri lo, hargain hal-hal kecil yang udah dilakuin diri lo. Misalnya kayak lu bisa bangun tidur setiap hari, lu bisa ikut sekolah, lu bisa belajar segala macam. Hargain usaha dari diri lo, karena semua hal-hal kecil yang diri lo lakukan itu, kayak every small effort, usaha kecil itu bisa menjadi sesuatu hal yang besar nantinya. So semoga dari cerita gue hari ini yang lumayan panjang ini, ada sesuatu yang bisa lo ambil, yang lo kayak semoga lo jadi ngerasa, oh gue gak sendirian ya, ternyata ada survivor dari bullying, dan gue juga, jadi lo kayak kepanggil gitu, oh ya gue juga harus survive, gue bisa, gue mohon banget buat bertahan kalau misalnya emang lo lagi di situasi yang berat. Karena gue ngerasa udah banyak banget yang gugur di tengah jalan, bahkan sampai temennya lapor ke gue, Kak Eca, teman aku gugur di tengah jalan, tapi di hari-hari terakhir dia itu selalu posting tweet-tweet Kak Eca, dia selalu posting omongan-omongan Kak Eca, dan itu yang bikin dia semangat hidup di akhir-akhir harinya dia gitu. Jadi gue berharap dengan gue sharing cerita gue, dengan gue sharing gimana sih gue bisa cinta diri gue, pengalaman gue bisa memberikan awareness gitu, menyebarkan hal positif supaya orang-orang jadi mampu survive dan bertahan dan menjadi lebih baik gitu. So I hope you guys enjoyed this video. Leave a like if you like it. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me, and see you next time. Bye.